kemudian berikut lagi yang berkaitan dengan mutasi. Nah ini, oke, next saja. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam amanat PP 11 tahun 2017 pasal 190 sampai 197 ini mengatur tentang mutasi. Kemudian BKN peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 yaitu tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Nah, oleh karena itu ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, khususnya peserta diskusi diskusi online hari ini adalah satu, adanya peraturan Permendagri nomor 58 tahun 2019 juga. Itu yang mengatur tentang tata cara yang berkaitan. Nah, kemudian jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama adalah mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah. Artinya di dalam lingkungan instansi pun diatur bagaimana tata cara mutasinya. Yang kedua adalah mutasi PNS antar kabupaten, antar kota dalam satu provinsi. Ya, ini juga diatur bagaimana proses mutasinya. Yang ketiga adalah mutasi PNS antar kabupaten, antar kabupaten, antar kota dan antar provinsi. Ini juga diatur bagaimana prosedurnya. Nah, kemudian yang adalah mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, mutasi PNS antar instansi pusat. Yang keenam, mutasi ke perwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dan mutasi atas permintaan sendiri. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah satu, sisi kewenangannya. Kalau ada PNS mutasi dalam satu instansi, berarti kewenangan siapa? PPK instansi tersebut. Artinya Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, maupun Pak Kepala instansi menetapkan proses mutasi itu adalah kewenangan dari PPK. Jadi prosedurnya adalah tentunya adalah Baperjakat atau kalau sekarang adalah tim penilai kinerja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana dengan mutasi antar kabupaten, antar kota dalam satu provinsi. Nah, ini menjadi kewenangan gubernur dengan pertimbangan yaitu adanya pertimbangan kantor regional. Nah, jadi bagi PNS yang ada kabupaten, contohnya adalah mungkin dalam satu provinsi, PNS dari Kabupaten Surakarta atau mungkin Solo mau pindah ke Kabupaten Boyolali, kewenangannya ada di Gubernur Jawa Tengah dengan pertimbangan regional 1 Yogyakarta. Khusus untuk DKI Jakarta yang antar kabupaten antar kota itu adalah tidak diatur di dalam peraturan mutasi ini karena kewenangan seluruhnya adalah kewenangan gubernur. Nah ini, jadi yang ketiga mutasi antar kabupaten antar provinsi. Nah ini yang menetapkan adalah Kemendagri. Kemendagri dengan pertimbangan teknisnya adalah yaitu BKN pusat. BKN pusat. Nah, ini yang sekarang diatur, saya sebutkan tadi di dalam Permendagri nomor 58 tahun 2019 bagi PNS yang antar kabupaten antar provinsi yang mereka pindah harus ditetapkan oleh Kemendagri, mereka harus menginput dengan e-mutasi. Artinya ada dua, yang pertama di e-mutasi, yang kedua di SAPK. Nah, e-mutasi nanti adalah sebagai dasar rujukan untuk penetapan yaitu SK mutasinya. Nah, yang saat sekarang ini sering menjadi pertanyaan, Pak, kenapa BKN belum menetapkan untuk mutasinya, perteknya, sedangkan Kemendagri sudah mengusulkan. Artinya apa? Begini, di dalam peraturan Permendagri nomor 58 tahun 2019, itu ada ketentuan bahwasanya setiap usul mutasi diinput di e-mutasi. Kemudian mendapat persetujuan dari di-approve oleh BKN, kemudian berikutnya lagi Kemendagri mengeluarkan yaitu rekomendasi, prarekomendasi. Prarekomendasi keluar dari Kemendagri, baru BKN menetapkan nota pertimbangannya, setelah itu baru ditetapkan SK mutasinya dari Kemendagri. Artinya ada prosedur yang berbeda dengan prosedur yang perpindahan yang tadi antar kabupaten dalam satu provinsi. Karena di Kemendagri ada bisnis proses di e-mutasi dan bisnis proses di SAPK. Sedangkan untuk yang antar kabupaten dalam satu provinsi, bisnis prosesnya hanya menggunakan SAPK. Termasuk juga dengan yaitu tadi mutasi provinsi kabupaten ke instansi pusat. Nah,
Bagi PNS daerah yang pengen pindah ke instansi vertikal, maka kewenangannya ada di BKN pusat untuk menetapkan SK mutasinya. Nah, kemudian SK penempatannya, SK jabatannya adalah yaitu ada di instansi masing-masing atau PPK. Jadi bagi PNS yang ada di kabupaten kota pengen pindah ke instansi vertikal, usulkan melalui instansi vertikalnya ke BKN, BKN nanti akan menetapkan SK-nya. Nah, kemudian yang kelima adalah mutasi antar instansi pusat. Ini tetap masih menjadi pertimbangan yaitu dengan SK di BKN karena kewenangannya ada di BKN, kemudian instansinya menetapkan yaitu untuk proses mutasinya SK penempatannya. Nah, untuk yang mutasi ke negara luar negeri ini diatur oleh Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 56 tahun 2020. Nah, ini 2020. Nah, ini mengatur bagi PNS yang sekarang diangkat menjadi bekerja menjadi perwakilan luar negeri, ini diatur di Peraturan Menteri Luar Negeri. Termasuk yang ditugaskan menjadi atase di luar negeri, itu semuanya diatur yaitu di Peraturan Menteri Luar Negeri. Nah, kemudian di dalam mutasi tadi tentunya adalah yang perlu kita perhatikan next mas. Yang pertama adalah satu, apa sih sebetulnya persyaratannya? Nah, itu Oke, lanjut saya mas. Nah, lanjut. Nah, ini yang pertama adalah satu, persyaratannya pertama adalah status PNS. Nah, yang kedua ANJAP dan ABK. Kenapa sekarang melahirkan ANJAP dan ABK? Agar PNS yang sekarang ini pindah, kepastian dia akan menduduki jabatan apa. Bapak dan Ibu bisa diperhatikan di dalam PP 17 tahun 2020 di pasal 46, pangkat menunjukkan adalah jabatan PNS. Artinya nanti kalau sudah ada PP tentang pangkat yang baru adalah pangkatnya PNS berdasarkan jabatan yang diduduki. Artinya kepastian seorang PNS pindah harus dipastikan jabatan ada atau tidak, analisis beban pekerjaan terpenuhi atau tidak. Nah, ini oleh karena itu ini menjadi dasar pertimbangan kita BKN untuk menetapkan SK mutasi, dipastikan jabatannya ada atau tidak. Artinya PNS yang pindah dipastikan jabatan. Kemudian berikutnya lagi bagaimana pengecualiannya. Di dalam Perkab BKN nomor 5 tahun 2019 khusus untuk yang open bidding, lolos open bidding karena memang sudah dipastikan dia dilantik dalam jabatan, tidak perlu ada ANJAP karena memang pasti sudah punya jabatan. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikut lagi surat persetujuan menerima, artinya instansi penerima ada lolos putuhnya. Yang ketiga surat persetujuan melepas dari instansi asal. Nah, ini tentunya adalah menjadi syarat untuk melepas, menerima. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu surat pernyataan tidak sedang dalam hukuman disiplin, kemudian sedang dalam proses hukuman pidana maupun dalam tugas belajar. Ini tambahan surat diatur di dalam Perban nomor 5 tahun 2019, sebelumnya memang tidak diatur, karena apa? Untuk mengantisipasi bagi PNS yang mohon maaf sedang adanya hukuman disiplin, sedang bermasalah di daerah asal, tidak bisa serta-merta pindah. Oleh karena itu, yakinkan dulu PNS tadi adalah sedang tidak ada permasalahan hukum atau sedang tidak dalam proses hukuman disiplin di instansi asal, kemudian mereka bisa diusulkan pindah. Nah, berikutnya lagi sedang tidak tugas belajar. Karena apa? PNS di dalam Perpres sampai sekarang masih diatur Perpres nomor 12 tahun 61, PNS yang diberikan tugas belajar atau sedang dalam tugas belajar itu punya kewajiban untuk melaksanakan tugas dulu di instansi dia diusulkan tugas belajar. Nah, oleh karena itu salah satu syaratnya adalah yaitu surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau yang ditandai unit yang menangani kepegawaian. Nah, kemudian berikutnya lagi surat fotokopi sah keputusan dalam pangkat, kemudian SKP bernilai baik 2 tahun. Nah, inilah salah satu syarat bagi PNS yang untuk bisa usulkan mutasi. Tapi tentunya nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan kenaikan pangkat maupun permasalahan dengan mutasi. Itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Silakan Bapak dan Ibu, kita bisa diskusikan hari ini, kita bisa memberikan
berkaitan dengan kenaikan pangkat maupun berkaitan dengan mutasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.